Kembalinya Sang Raja. Bab 23. Setelah mendengar kata-kata Su Chen, Lin Ruohan bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa. Lalu apa yang perlu aku persiapkan? Apakah kamu punya pinset dan alkohol? Ya, aku akan mengambilnya sekarang. Deng Deng menatap. Dalam beberapa menit, Lin Ruohan melepas pinset dan alkohol yang dia gunakan untuk riasan dan menyerahkannya ke tangan Su Chen. Su Chen sangat paham dengan masalah mengeluarkan peluru, dan dia mengeluarkan 2 peluru dalam beberapa menit. Peluru ini terlalu besar. Melihat 2 peluru itu, Lin Ruohan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya telah menonton banyak film polisi dan gangster, dan saya tahu seperti apa bentuk peluru, tetapi saya belum pernah melihat yang begitu besar, lebih tebal dari ibu jari saya. Ini adalah peluru penusuk lapis baja M829 buatan Amerika, bukan peluru pistol biasa. Rekan, peluru yang menembus baju besi. Itu adalah peluru yang dirancang khusus untuk mengenai tank dan kendaraan lapis baja. Jantung Lin Ruohan berdetak kencang. Mereka yang melawan tank dan kendaraan lapis baja. Apakah ada kain kasa di rumah? Su Chen berbisik. Ya, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan menginjak sandal mewahnya dan berlari ke atas dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa menit, dia turun sambil membawa sebuah kotak besar. Mereka semua ada di sini. Su Chen mengangguk, mengambil kain kasa, dan membungkus lukanya beberapa kali untuk melengkapi balutan. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Lin Ruohan merasa ketakutan saat memikirkan 2 luka berdarah di tubuh Su Chen. Saat terkena peluru, dia bahkan tidak mendengus. Seberapa kuat daya tahannya? Apakah kamu terlihat ada yang salah denganku? Lin Ruohan memutar matanya, tapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil mantelnya dan berjalan keluar villa. Bulan dan bintang sangat jarang, langit tidak berawan, dan langit malam di dekat matahari sangat cerah. Di jalan di bawah Haitang Villa, 3 mobil Audi A6 berhenti di pintu masuk kompleks villa, seperti hantu. Tuan Song, setelah saya turun dan menangkap Lin Ruohan, semua aset grup Lin mereka akan diberikan kepada keluarga Song Anda. Pria yang berbicara itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan jas dan sepatu kulit dan terlihat sangat elit. Dan orang ini adalah Zhou Ning, yang telah diberi pelajaran oleh Su Chen sebelumnya. Meskipun ayahnya Zhou Yongnian meninggal karena dia naik ke puncak keluarga Song, dia tidak hanya menggunakan metode rahasia untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia juga dibebaskan setelah tidak menghabiskan beberapa hari di penjara. Cepat kembali, jangan buang waktu untuk hal semacam ini. Saya tahu, Tuan Song. Setelah percakapan, Zhou Ning keluar dari mobil, dan pintu di belakang terbuka satu demi satu, dan 5 atau 6 orang asing berseragam kamuflase keluar, semuanya memegang penis di tangan mereka, terlihat sombong. Tuan Viper, saya serahkan urusan hari ini kepada Anda. Mendekati beberapa orang asing, Zhou Ning berkata dengan sopan. Bukankah kamu di sini hanya untuk menangkap seorang wanita? Aku bisa memanggil salah satu anak buahku untuk menyelesaikannya, kata Viper dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Tuan Viper, ada pepatah lama di Tiongkok yang mengatakan bahwa berhati-hatilah saat menghancurkan kapal berumur 10.000 tahun. Hari ini, Anda secara tidak sengaja membantu saya membunuh bajingan itu, yang pasti akan membuat Lin Ruohan waspada. Jika tebakan saya benar, dia harus menelepon pengawal. Menyergap di sekitar villa untuk melindungi keselamatannya, jadi Anda masih harus datang dan menyelesaikan masalah secara langsung. Kalian orang China seperti ibu mertua dan ibu mertua. Semua anak buah Viper saya adalah pemain bagus. Kita bisa menangani beberapa pengawal saja dengan satu tangan. Seperti yang Anda katakan, orang yang sangat kuat itu bisa dibunuh hanya dengan 2 tembakan. Sudahkah kita menyelesaikannya? Viper berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Zhou Ning tidak bisa menahan tawa kerasnya. Dalam rencananya sendiri, dia berencana untuk menangkap wanita jalan Lin Ruohan itu, memaksa Su Chen untuk muncul, dan kemudian menghadapinya. Tanpa diduga, saat menangkap Lin Ruohan, dia secara tidak sengaja membunuh bajingan Su Chen itu. Haha, kekuatan Lord Viper tidak perlu diragukan lagi, dan semua anak buahmu adalah master, tapi demi keselamatan, kami tetap harus berhati-hati. Oke. Viper melambaikan tangannya dan mendesak, berhenti berlama-lama, cepat memimpin. Hanya dalam 10 menit, kita bisa menyelesaikan masalah. Siapkan uangnya saat itu, jangan buang waktu kita. Ya, uangnya sudah disiapkan sejak lama. Begitu saya menangkap Lin Ruohan, saya akan memberi Anda 6 juta dolar AS. Oke, pimpin dari depan. 10 menit kemudian, rombongan sampai di depan pintu Villa Haitang. Zhou Ning mencoba mendorong pintu, dan terkejut saat mengetahui bahwa pintunya tidak terkunci. Sekarang kita sudah di sini, kenapa repot-repot bersikap licik? Di malam yang sepi, suara Su Chen terdengar seperti setan, mengejutkan orang-orang itu. Siapa kamu?
Mendengar suara itu, Zhou Ning tanpa sadar berteriak. Kulit kepalanya mati rasa karena ketakutan dan rambutnya meledak. Klik. Lampu di villa menyala semua. Zhou Ning terkejut saat mengetahui Su Chen sedang duduk di tengah sofa dalam keadaan utuh. Kamu masih hidup. Dalam sekejap, rambut Zhou Ning berdiri, seolah dia melihat hantu. Karena anak buah Viper sudah melaporkan bahwa Su Chen telah tertembak dan pasti akan mati. Hanya 2 peluru yang menembus baju besi yang ingin membunuhku, Su Chen. Kalian sangat meremehkanku. Bab 24. Dia terkena peluru yang menembus baju besi dan bahkan tidak mati. Tidak hanya Zhou Ning, tetapi Viper juga merasa ngeri. Peluru penusuk lapis baja M829 adalah peluru penusuk lapis baja paling kuat di dunia. Bahkan tank terkuat pun bisa melubanginya. Tetapi, 2 peluru mengenai dia, tapi dia duduk di sana seolah tidak terjadi apa-apa. Ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, langkah kaki datang dari lantai 2 villa, dan Lin Ruohan mengusap matanya dengan bingung. Kenapa kamu belum tidur? Sebelum dia selesai berbicara, rasa kantuk Lin Ruohan hilang. Zhou Ning. Melihat Lin Ruohan keluar, Zhou Ning menunjukkan cibiran di wajahnya. Cek, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Dewi yang didambakan seluruh kalangan kaya Jiangnan akan benar-benar tinggal bersama pria lain. Ini adalah berita besar. Kenapa kamu datang ke rumahku? Cepat keluar dari sini, atau aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Zhou Ning mengangkat bahu acuh tak acuh, sinyal komunikasi di sini telah terputus. Jika Anda dapat menelepon, saya akan pergi sekarang. Paji. Ponsel Lin Ruohan jatuh ke tanah, dan rasa takut muncul secara spontan. Zhou Ning telah membawa begitu banyak orang untuk membalas dendam, dan baik dia maupun Su Chen tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, Zhou Ning telah menerima kenyataan bahwa Su Chen belum mati, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Su Chen, kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Kurasa kedua peluru itu tidak mengenaimu, jadi kamu tidak mati. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika peluru itu tidak membunuhmu, saya akan mencari Tuan Viper. Ayo, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Melihat orang asing di sebelah Zhou Ning, Su Chen sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Zhou Ning, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak menginginkan uang? Katakan saja jumlahnya dan aku akan memberikannya kepadamu sekarang, tetapi kamu tidak dapat menimbulkan masalah bagi Su Chen. Uang. Zhou Ning tersenyum bercanda dan berkata, Lin Ruohan, biar ku beritahu, aku tidak kekurangan uang. Aku hanya ingin mendapatkanmu. Terlebih lagi, selama aku mendapatkanmu, semua properti di bawah grup Linmu akan menjadi milikku. Haha, kondisimu saat ini juga miskin. Anda. Wajah Lin Ruohan menjadi pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tidak menyangka Zhou Ning akan melakukan hal gila seperti itu. Tuan Lin, Anda hanya punya waktu 1 menit untuk berpikir, jika tidak, Tuan Viper akan mengambil tindakan. Haha, Bos Zhou, saya merasa sedikit menyesal sekarang. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat wanita secantik itu. Tuan Viper, karena Anda juga tertarik padanya, maka saya, Zhou Ning, akan membantu dan menyerahkannya kepada Anda. Jika Anda sudah cukup bersenang-senang, bawa saja dia kembali kepada saya. Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih pada Bos Zhou dulu, tapi menurutku anak ini cukup merusak pemandangan, jadi ayo kita singkirkan dia dulu. Tentu saja, Lin Ruohan sudah ada di saku kita, tidak ada gunanya menyimpannya. Bos Zhou, tolong lihat wanita ini dulu. Saya ingin berbicara dengan pria ini sendirian. Dia bahkan bisa menghindari peluru yang menembus baju besi. Saya agak tertarik padanya. Baiklah, Tuan Viper, pergi saja dan serahkan padaku. Senyuman tipis muncul di bibir Su Chen, dan dia mengikuti Viper keluar tanpa melawan. Su Chen, kamu tidak bisa pergi bersama mereka, kamu akan mati. Tidak. Su Chen menjawab. Di luar pintu, Viper memegang pistol, memandang Su Chen sambil tersenyum dan berkata, Wah, kamu sangat menarik. Kamu benar-benar bisa menghindari peluru penusuk baju besi kami. Itu menunjukkan bahwa kamu juga ahlinya. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami? Siapa kamu, Viper? Su Chen tidak menjawab Viper secara langsung, melainkan bertanya secara retoris. Ular berbisa. Mendengar pertanyaan Su Chen, Viper sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Karena dia tidak bisa berbahasa Cina, tapi bahasa Arab kuno. Viper adalah kakak tertuaku, siapa kamu, kenapa kamu berbicara bahasa Arab kuno, dan kenapa kamu tahu nama kakak tertuaku? Su Chen tidak menjawab, tapi mengeluarkan liontin salib terbalik hitam dari kerahnya dan menunjukkannya pada Viper. Melihat liontin itu, Viper tertegun di tempat seperti sambaran petir, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Kamu adalah...
Suara, celepuk. Viper berlutut lurus, pertemuan meja bundar sebenarnya sudah berakhir. Memasang kembali liontin itu, Su Chen tersenyum aneh dan berkata, "Sepertinya kamu sudah tahu siapa saya." "Saya tahu, saya tahu." Keringat dingin membasahi bagian belakang pakaian Viper, "Raja yang terhormat, kami juga mengambil uang rakyat untuk membantu mereka menghilangkan bencana. Tolong selamatkan nyawaku." Ular berbisa itu mengikutiku ke kota suci, tapi akhirnya mati karena aku. Aku, Su Chen, akan membalas budi ini, jadi aku tidak akan mengambil nyawamu hari ini, jadi kamu bisa menjaga dirimu sendiri di masa depan. Terima kasih, Raja, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan mengubah caraku di masa depan dan tidak pernah melakukan hal seperti ini lagi. Di dalam villa, Zhou Ning duduk di sofa dan menyalakan rokok. Tuan Lin, Su Chen bajingan itu sudah mati, jadi Anda juga harus berhati-hati apakah Anda akan mengenakan pakaian dan pergi bersama saya, atau hanya pergi bersama saya dengan pakaian ini. Tapi meskipun begitu, sosok Tuan Lin sungguh mengesankan. Kamu terpesona sekali, aku ingin mengeksekusimu saat itu juga. Kamu, apa yang kamu inginkan? Lin Ruohan melindungi dadanya dengan kedua tangan dan dengan cepat melangkah mundur, jika kamu berani menyentuhku, maka aku akan mati di depanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu adalah Dewi Lingkaran Kaya Jiangnan kami. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Setelah mengatakan itu, Zhou Ning berdiri dan berjalan menuju Lin Ruohan selangkah demi selangkah, tampak seperti binatang. Suara, berderit. Pintu villa dibuka, dan Zhou Ning menunjukkan senyuman saat melihat Viper masuk dari luar. Tuan Viper, kepala bajingan itu sudah hilang. Sekarang kita harus mulai berbisnis. Sialan. Zhou Ning ditendang ke tanah oleh ular berbisa itu dan meraung dengan ganas. Lakukan saja tindakan bodohmu, dan aku akan menembakmu. Wajah Zhou Ning berlumuran darah dan dia sangat malu. Viper, Tuan Viper, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda memukul saya? Tidak, kamulah yang akan aku pukul. Lin Ruohan menatap dengan sepasang mata yang indah, melihat lelucon di bawah dengan tidak percaya. Bukankah mereka satu grup? Kenapa mereka masih bertengkar? Bawa dia keluar dari sini, jangan mencemari udara. Lin Ruohan tampak senang saat melihat sosok itu datang dari luar. Itu Su Chen. Saya mengerti, Tuan. Aku, Viper, pasti akan memberimu penjelasan. Tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari segala arah. Aku tahu jika kamu tidak mengikutiku, sesuatu akan terjadi padamu. Bersambung.